Jadi kan ini Menteri Israel kan berkata bahwa kita akan menang. Itu maksudnya Amerika dan Israel, karena makin panas dan Rusia dan Korea Utara juga diberitakan mulai panas begitu. Nah, kemungkinan berapa persen mungkin bisa pecah Perang Dunia Ketiga, Pak? Gimana? Khotbah populer? Shalom Pak Daud. Mau tanya apa? Saya mau tanya Pak, ada dua pertanyaan. Yang pertama, salah satu video Bapak saya upload dan itu banyak yang nonton. Dan ada satu statement Bapak yang mengatakan Indonesia akan dikuasai Cina. Dan ada juga opini yang beredar, katanya bukti Cina menguasai Indonesia adalah dibangunnya IKN di Kalimantan. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Apakah benar IKN itu bagian dari cara kerja Cina di Indonesia? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia. Tetapi yang dikuasai hanya tertentu aja. Nah, percayalah pasti Tuhan kasih jalan semua. Amin. Amin. Yang kedua Pak, nah ini agak panas Pak, berkaitan dengan beberapa waktu lalu. Jadi kan ini makin panas ini Timur Tengah ini. Israel serang Lebanon, Iran serang balik Israel, dan ada pernyataan Benyamin Netanyahu bahwa apa yang dilakukan Iran itu betul-betul fatal. Nah, kira-kira Bapak mau beri tanggapan apa untuk isu yang panas ini, Pak? Kalau analisa saya, sebenarnya itu uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewati, yang di tengah. Kalau error itu, kalau yang pusingnya dilewati rudal, betul nggak? Betul Pak. Betul. Nah, itu hanya uji coba senjata. Nah, kedua, perang darat sama perang laut sama perang udara itu beda. Perang udara itu maksimal sebulan 2 bulan. Itu sebulan 2 bulan itu all out. Perang laut itu 2 bulan 3 bulan itu all out. Nah, perang darat bertahun-tahun. Makanya pusat pertempuran itu di darat. Nah, jadi kan bisa tentang logistik dan senjata. Nah, Iran rudalnya berapa kan gitu. Nah, dan yang kedua uji coba senjata. Ya, ini kan Israel kan mengandalkan Iron Dome. Nah, sekarang mereka baru nyoba Iron Dome itu kelemahannya apa kan gitu. Nah, setelah itu dari pihak Israel akan memperbaiki supaya bisa mengatasi gimana. Nah, ujung-ujung uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewatin. Gimana? Ya Pak, Jonas, kalau tampaknya error nggak nyampe jatuh di negara. ya, itu kan. Nah, yang kedua, ya, itu kan jaraknya Iran ke Israel kan melewati berapa negara, betul? Ya, yang pusing yang dilewati itu. Kalau tadi ngomong perang Israel sama Iran, pertama itu uji coba senjata. Kedua, bisnis to bisnis. Otomatis kan harga minyak naik. Ya, Nah, ujung-ujungnya duit dia. ya itulah. Perang dagang juga.
Oke, lanjut, Jonas. Kan perang itu ada tujuan. Tujuannya apa? Kan bukan hanya sekedar perang, karena perang itu biaya besar. Nah, itu ada tujuannya. Apalagi perang darat. Oh, perang darat itu bertahun-tahun. Butuh waktu yang panjang. Contohnya Indonesia, Timor Leste berapa tahun? Ya. Akhirnya lepas, ya gitu. Ya. Oke, lanjut, Jonas. Oke, ada lagi nggak, John? Atau khotbah populer? Mungkin sedikit lagi Pak, saya kurang puas Pak. Jadi kan ini Menteri Israel kan berkata bahwa kita akan menang. Itu maksudnya Amerika dan Israel, karena makin panas dan Rusia dan Korea Utara juga diberitakan mulai panas begitu. Nah, kemungkinan berapa persen mungkin bisa pecah perang dunia ketiga, Pak? Masih lama. Ini hanya perang urat saraf. Urat saraf. Nah, kan di dalam ilmu yang saya pelajari dalam ilmu namanya itu intelijen, itu ada 5. Nah, karena saya belajar dulu dari almarhum Jenderal Pramonedi Wibowo. 1, yaitu penggalangan. Setelah itu 2, perekrutan. 3, adu domba. 4, pecah belah. Nah, 4 apa? Pecah belah. Adu domba. 4, pecah belah. 5, hancur senyap. Nah, itu 5 ini dulu saya langsung dilatih, diajar sama almarhum Edi Wibowo. 5. Nah, penggalangan, perekrutan, setelah itu adu domba, pecah belah, hancur senyap. Nah, kalau Israel saat ini dengan Iran, nah ingat, adu domba, pecah belah. Nah, gabungan, penggalangan, perekrutan, nah gitu. Gabungan itu maksudnya gimana, Pak? Hah? Gabungan itu, Pak. Penggalangan itu menggalang. Nah, sekarang kan ibaratnya Israel menggalang Amerika. Iran menggalang Rusia sama Korea Utara, betul? Ya. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya perang dagang, ekonomi lagi. Oh, berarti perang kemungkinan untuk perang dunia ketiga masih lama, Pak ya? Masih lama. Indonesia masih aman-aman aja kan, non-blok. Ya. Nah, kanan kiri perang, kita nanam cabai kan gitu. Nanam cabai, nanam jengkol, nanam pete, tenang-tenang aja lah. Indonesia tidak berdampak ya, Pak. Apalagi di Bali, kopinya bila. Masih bisa makan babi guling, Pak. Iya, tenang aja. Nah, jadi ingat, pertama apa? Penggalangan. Kedua apa? Perekrutan. Ketiga, adu domba. Adu domba, diadu domba. Nah, sekarang ini adu domba, namanya perang urat syaraf. Ketiga, pecah belah. 5, hancur senyap. Nah, itu dulu saya yang ngasih latihan almarhum Pramonedi Wibowo. Dia ngajar saya ngobrol-ngobrol aja. Oke, lanjut. Makasih Pak Daud.